Tahukah kamu, bagaimana sejarah partai politik di Indonesia? Partai politik di Indonesia dimulai dengan The Indische Partij pada tahun 1912 oleh Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selama pendudukan Jepang, aktivitas partai politik dilarang, namun setelah proklamasi kemerdekaan, mereka aktif lagi. Peran partai politik sangat signifikan dalam pembangunan awal negara, terlibat dalam penyusunan UUD 1945 dan pembentukan pemerintahan. Dengan berjalannya waktu, partai politik di Indonesia terus berubah dan harus beradaptasi untuk tetap relevan dalam pembangunan negara. Saat ini, ratusan partai politik terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan berbagai ideologi dan program kerja. Partai politik menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, mengartikulasikan aspirasi rakyat, dan mengawasi kinerja pemerintah dalam demokrasi. Partai politik dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan negara, menjadi agen perubahan, dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berapa pembiayaan partai politik oleh negara? Bantuan keuangan dari pemerintah untuk partai politik peraih kursi DPR di tahun 2023. Yang pertama itu adalah PDIP sebesar 27,1 miliar dan Gerindra 17,6 miliar, Golkar 17,2 miliar, PKB 13,6 miliar, Nasdem 12,7 miliar, PKS 11,5 miliar, Demokrat 10,9 miliar, dan Partai PAN 9,6 miliar. Dan yang terakhir ada dari Partai P3 sebesar 6,3 miliar. Pembiayaan partai politik oleh negara bertujuan untuk mendukung partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara transparan dan adil. Beberapa tujuan utama dari pembiayaan ini adalah: yang pertama, menjaga keseimbangan, membantu menjaga persaingan dan adil antara partai-partai politik, terutama dalam hal sumber daya keuangan yang mungkin memengaruhi hasil pemilihan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan kepada donatur. Mengurangi ketergantungan partai pada sumbangan dari individu atau kelompok tertentu yang bisa menimbulkan konflik kepentingan atau korupsi. Yang ketiga, memperkuat demokrasi. Memastikan bahwa semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum, sehingga memperkuat demokrasi dan representasi politik. Yang keempat, meningkatkan transparansi. Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat terkait penggunaan dana, pembiayaan negara dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan partai politik. Yang kelima, mendukung aktivitas politik, membantu partai politik dalam membiayai kegiatan-kegiatan politik merdeka seperti kampanye, pendidikan politik, dan program-program publik lainnya. Dengan demikian, negara yang tepat diharapkan proses politik menjadi lebih adil, transparan, dan dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Selanjutnya itu adalah elektabilitas partai politik dan responden Gen Z menurut bidang Litbang Kompas. Gerindra yaitu 23%, PDIP 18%, Demokrat 8,7%, Perindo 7,1%, PKB 6,3%, Golkar 6,3%, Nasdem 6%, Partai PAN ada 5,5%, PKS 8,9%, PPP ada 0,8%, yang lainnya ada 3,3%, yang tidak tahu yaitu ada 10,1%. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada September 2023, elektabilitas partai politik di kalangan generasi Gen Z menunjukkan pola-pola tertentu. Hasil survei ini menggunakan bahwa generasi Z cenderung lebih memilih partai yang berfokus pada isu-isu sosial dan ekonomi yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Beberapa temuan utama dari survei tersebut termasuk: yang pertama, preferensi untuk isu sosial dan ekonomi partai. Partai-partai yang aktif mengangkat isu-isu seperti perubahan iklim, pendidikan, dan kesejahteraan sosial cenderung mendapatkan dukungan lebih dari generasi Z. Yang kedua, kepedulian terhadap transparansi dan integritas.
Generasi Z menunjukkan minat besar pada transparansi, politik, dan integritas. Partai yang dianggap bersih dari korupsi dan memiliki rekam jejak yang baik dalam hal etika politik mendapatkan dukungan lebih. Yang ketiga yaitu keterlibatan digital. Partai yang memanfaatkan media sosial dengan platform digital secara efektif untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan memilih mudah mendapatkan perhatian yang lebih besar dari generasi Z. Data spesifik tentang peringkat elektabilitas masing-masing partai di kalangan Gen Z dapat bervariasi, tetapi umumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti relevansi isu dan cara berkomunikasi memengaruhi pilihan mereka secara signifikan. Tujuan utama partai politik meliputi: yang pertama, menekankan pemilihan. Partai politik berusaha untuk menekankan pemilihan umum agar dapat memperoleh kekuasaan pemerintahan dan memengaruhi kebijakan publik sesuai dengan ideologi dan platform mereka. Yang kedua, mewakili kepentingan publik. Partai politik berfungsi sebagai wadah bagi kelompok atau individu dengan kepentingan dan pandangan yang sama, sehingga dapat menyuarakan dan mewakili kepentingan tersebut untuk masuk dalam pemerintahan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan. Partai politik merumuskan dan mengusulkan kebijakan dan program yang sesuai dengan visi dan misi mereka untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu mendidik pemilih. Partai politik berperan dalam mendidik pemilih tentang isu-isu politik, kebijakan, dan proses pemilihan, membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasi. Yang kelima, meningkatkan partisipasi politik dengan mengorganisir kampanye, kegiatan, dan acara partai politik, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. 6. Menjaga stabilitas politik. Partai politik berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam pemerintahan dan pencegahan dominasi suatu kelompok atau individu atas yang lain, yang dapat berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial. Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi dengan menyediakan struktur untuk proses politik dan perwakilan.